Dalam mendidik anak ada tantangan besar. Gimana caranya supaya anak kita rukun sama abang, sama kakak, atau adiknya? Yuk kita bahas. Lahirnya adik bisa membuat anak kita cemburu. Dia bisa cemburu karena melihat bahwa kita lebih memperhatikan adiknya yang masih bayi. Rasa cemburu itu kita bisa cegah supaya dia bisa dapat perhatian yang besar dari kita. Kalau kita memberikan perhatian besar kepada si kakak atau ke si abang, dia nggak bakalan cemburu ke adiknya. Selain itu, siapkan anak kita sebelum adiknya lahir. Buat deh dia merasa bangga dan juga senang untuk menyambut adiknya. Kita bisa bilang begini, bentar lagi kamu jadi kakak atau jadi abang. Asik ya, nanti kamu punya teman main. Punya teman main deh di rumah. Waktu si adik lahir, biarkan kakak atau abang mencium atau memeluk adiknya. Biarkan dia akrab sama adiknya. Hanya cuman kita perlu ingatkan, hati-hati ya dek. Jelaskan kepada dia bahwa adik belum kuat. Jadi perlu pelan dan lembut terhadap adik bayi. Libatkan juga anak kita untuk ikut membantu kita mengurus adiknya. Contohnya, kita bisa memintanya mengambilkan popok ganti buat adiknya. Itu membuat si kakak atau si abang merasa dibutuhkan oleh adiknya. Itu membuat dia merasa berharga sebagai kakak atau abang. Biasakan anak kita menghabiskan waktu bersama adiknya supaya mereka punya banyak pengalaman menyenangkan bersama-sama. Banyak kegiatan yang mereka bisa lakukan bersama. Main bersama, nonton bersama, nyanyi bersama, dan yang lainnya lagi. Kalau mereka punya hobi dan kesukaan yang sama, bisa mereka salurkan sama-sama. Contohnya, berenang bersama, latihan bola bersama-sama, atau yang lainnya juga. Kalau memungkinkan, bagus banget kalau kita bisa membawa mereka libur dan wisata bersama. Selain menghabiskan waktu bersama-sama, anak juga perlu kita kasih kesempatan untuk main sendirian atau sama kawan-kawannya. Itu malah membuat anak merasa lebih merindukan saudaranya. Membuat anak merasa bersyukur punya saudara. Pantang mengunggulkan atau merendahkan anak yang satu dengan yang lain. Hindari membanding-bandingkan mereka. Baik membandingkan nilai rapor, sifat, kemampuan, atau apapun juga. Juga jaga waktu kalau kita memuji seorang anak. Nggak perlu didengar oleh saudaranya. Jelaskan ke anak kalau semua anak itu punya keunikan, punya kelebihan, dan punya kekurangannya masing-masing. Semua anak bagi kita itu sama istimewanya. Kalau kita nggak adil, itu membuat anak cemburu kepada saudaranya. Bisa membuat mereka bertengkar. Anak kita ingin kita cintai secara adil. Kasih deh kasih sayang yang sama buat semua anak tanpa dibeda-bedakan.
kita perlu mengingatkan anak untuk mau berbagi bersama dengan saudaranya. Banyak yang bisa kita bagikan, dari abang ke adik, dari kakak ke abangnya. Contohnya makanan, pengetahuan, keterampilan, juga perhatian. Anak yang sudah bisa membaca bisa mengajar adiknya belajar membaca. Anak yang sudah duluan bisa naik sepeda bisa membantu adiknya yang baru bisa belajar untuk bisa bersepeda. Pertengkaran anak sesama saudaranya itu soal biasa. Nggak perlu selalu turun tangan setiap kali mereka bertengkar. Ajarkan mereka untuk menyelesaikan sendiri masalahnya dalam pertengkarannya. Ajarkan mereka juga untuk meminta maaf kalau berbuat salah, mau mengalah, bahkan mau berdamai kembali. Perlu juga kita buat aturan main kalau ada pertengkaran anak sama dengan saudaranya. Apa yang gak boleh dilakukan kalau mereka sedang bertengkar? Contohnya, gak boleh memukul, gak boleh menyakiti saudaranya, gak boleh teriak-teriak, dan gak boleh merusak barang saudaranya. Ceritakan pengalaman kita di masa kecil bersama dengan saudara kita yang barangkali bisa menginspirasi anak. Contohnya, pengalaman kita libur bersama saudara kita, atau pengalaman kita bermain berkemah-kemah bersama saudara kita, atau juga pengalaman-pengalaman lainnya. Itu dulu kawan. Terima kasih. Sampai jumpa.